Dilalui beberapa anak sungai yang bermuara ke Laut Jawa, Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi dengan kehidupan pesisir sungai yang terus bertahan di Indonesia. Selamat datang di Banua Banjar, Bumi Lambung Mangkurat, sebuah provinsi yang berdiri sejak tahun 1957. Oh ya, dalam bahasa Banjar, ulun berarti saya. Sungai telah menjadi urat nadi kehidupan kami, masyarakat suku Banjar. Pasar Lok Baintan di Kecamatan Martapura Timur ini menjadi sisa peradaban kebudayaan kami yang bersumber dari sungai dan masih terus lestari hingga kini. Di aliran Sungai Martapura ini, para pedagang yang didominasi kaum ibu menjual beragam jenis hasil kebun, ikan tangkapan nelayan, hingga barang kebutuhan dapur lainnya. Pasar terapung ini berlangsung sejak subuh hingga pukul 9 pagi saja. Dari pasar terapung, aku melanjutkan perjalanan ke pinggir kota Banjarmasin, mencari bahan pangan yang masih tersisa dan berbuah di awal musim kemarau seperti ini. Kami akan mencari buah sawo Manila. Sawo adalah sebutan kami untuk buah sawo. Aku dan Catur harus memanjat pohon yang konon bisa mencapai 30 meter ini untuk mendapatkan buahnya. Cukup susah mencari keberadaan posisi buahnya yang muncul di ujung tangkai ini. Jika dipanen tua, buah tinggal diperam, beberapa hari sudah masak. Selain buah masak, kami juga mengambil buah muda dan pucuk daunnya. Konon, kata Catur, bagian ini juga bisa dimasak dan diolah menjadi masakan yang super nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu yang muda atau yang anum tuh kalau kita olah sayur, pucuknya anum lah itu tadi. Ada, nah, kalau kita yang jangan mudanya kena. masih ada. Nih. Buah sawo yang dipakai yang masih muda, karena teksturnya yang masih keras, jadi kalau disayur dan dimasak, buahnya tidak akan hancur. Tapi ya ampun, getah buah sawonya banyak benar, Bu. Makanya kalau sudah dikupas, buahnya harus cepat-cepat diiris dan direndam air, biar getahnya kadang menempel di tangan. Ya demi perut yang mulai berteriak minta diisi ini, ulun semangat, Bu. Kata Bu Asna, kami akan memasak sayur gangan karuh. Masakan berkuah ini memerlukan santan yang berasal dari parutan kelapa tua. Oh ya, selain buah muda, dipakai juga pucuk daun sawo untuk dimasak. Sebagai pelengkap juga ditambahkan beberapa jenis sayur yang biasa menjadi campuran sayur gangan karuh ini. Seperti yang kami gunakan kali ini, yaitu pisang batu dan juga jantung pisang. Sebelum dimasak dengan bumbu dan bahan lainnya, irisan sawo, pisang muda, dan jantung pisang harus direbus terlebih dahulu. Selain untuk membuat teksturnya lebih lunak, perebusan juga dimaksudkan untuk mengurangi dan membuang getahnya. Jadi rasa sayur gangannya nanti tidak pahit. Nah, urusan rebus-merebus kita serahkan pada Catur saja. Pucuk daun sawo Manila ini cukup lembut, jadi bisa disayur. Bahkan beberapa warga percaya rebusan daun sawo Manila berkhasiat sebagai obat rematik. Ya ampun, ini bumbunya juga banyak. Ulun juga baru kali ini mengulek bumbu, Bu. Biasanya sih ibu di rumah. Kemiri kunyit, bawang merah dan putih dihaluskan. Setelah mengulek bumbu gangan ini, ulun jadi lebih mengerti kalau masak itu susah. Jadi sekarang kalau ada makanan harus dihabisi. Bukan karena lapar ya, Bu, tapi karena menghargai yang masak. Bumbunya terasa, harumnya sudah belum dimasak lagi. Oke. Selanjutnya kita bisa masak gangan karuhnya. Santan sebagai kuahnya direbus terlebih dahulu dengan menambahkan potongan ikan dan bumbu halus. Semua dimasak sampai mendidih. Barulah berbagai macam sayuran serta rebusan sawo Manila dimasukkan dan dimasak sampai bumbunya meresap. Aduk-aduk sebentar sampai semua matang. Selamat makan!
sayur gangan karuh dengan sawo Manila. Ulun tidak pernah menyangka kalau beberapa bagian dari buah sawo Manila ini ternyata enak dijadikan bahan masakan. Manis-manis. Soal rasa pasti nyaman lah. Hari ini, Ulun dibawai Pak Amli cari buah hutan yang masih berbuah di musim kemarau kayak ini. Biasanya, pohonnya tumbuh di tepi aliran sungai. Jadi kami menyusuri sungai Amandit untuk menemukannya. Nah, ini dia yang kami tuju. Namanya pohon bangkinang. Warna kuning ini. Ini yang setengah matang. Belum matang lagi lah, kayak merah bisa dibakar langsung, kalau yang ini dimasak Oh, dulu. gitu. Jadi kalau di pohon itu ada buah yang masak nggak, Pak? Yang warna merah? Banyak yang buahnya. Oh iya, banyak Pak ya. Bang Hilmi. Oh, ada orang, Pak. Siapa, Pak? Bang Hilmi. Bang Helmi namanya ya? Iya. Yuk kita ke sana yuk, Pak. Kalau mau ikut ke sana bisa. Oh, boleh. Bangkinang adalah salah satu buah khas Kalimantan. Pohon berkayu besar ini konon bisa tumbuh hingga mencapai 30 meter. Lihat saja, pohonnya yang besar dan kokoh ini. Di musim kemarau ini sebenarnya jumlah buah bangkinang sudah jauh berkurang. Tapi tenang, dengan Bang Ilmi yang masih di atas pohon, itu tandanya masih ada buah bangkinang yang bisa diputik. Hahaha. Mana tadi Pak orangnya, Pak? Ini ada yang mau ikut naik ke sana. Bang Helmi, buahnya banyak nggak? Oh banyak, Banyak ya? iya banyak. Saya boleh nggak ikut naik ke atas? Oh boleh. Inggih Pak, ulun umpat Bang Ilmi memanjat lah. Ya. Tapi sekalinya susah juga naik pohon besar kayak ini. Untung dibantui Pak Amli. Buah bangkinang berada di ujung-ujung ranting. Jadi biar mudah, kita bisa memotong bagian ujung dahannya hingga jatuh. Jadi di bawah, buahnya tinggal dipilihi. Bangkinang merupakan tanaman liar dan kada pernah sengaja ditanam. Bangkinang termasuk tumbuhan yang laju bertunas. Jadi kalau ujung rantingnya dipotong, kena laju aja tumbuh pulang. Jadi kada apa-apa, kita mengambil buahnya dengan cara kayak ini loh. Pasti penasaran kenapa kami mencari buah hutan di tepi sungai seperti ini. Sekalinya jar Bang Ilmi, buah bangkinang selain dimakan langsung, juga bisa diolah jadi bahan masakan. Yang kita ambil semua buah yang muda dan tua. Oh ya, rasa buah bangkinang ini sapat banar. Tapi bila sudah dimasak, pasti berkurang rasa sepatnya. Karena sudah dicampur bumbu dan bahan lainnya. Tuh banyak kita dapat. Iya banyak Pak. Nah, Benar. ini Paman. Kita masak aja sama mamanya di rumah. Ayo Pak, yuk kita. Ayo. Ulun dan Bang Ilmi sudah dapat banyak buah dan daun bangkinang. Sekarang saatnya makanan. Tapi kami harus membantu Mama Amel untuk mengolah buah hutan loksado ini. Bu, Iya, itu sudah siap Bu buah-buahnya. iya, taruh di Buah sini. bangkinang sama daun-daunnya Bu. Iya, Ibu masak apa Bu? masak palan bulu, Apa? palan bulu, Palan. ikan palan bulu. Ikan palan bulu. Iya, Berbulu ikannya. enggak, maksudnya ininya buluhnya, Oh. ikannya Dimasaknya ikannya dalam situ, Bu? dimasukkan, iya, ke dalam bulu Oh. sini. Bisa Bu pakai buah itu Bu? Bisa, Dibakar Bu ya? iya dibakar. Aku bantu bikin api. Iya, lah kan apinya. Jadi yuk diapain tubuh buahnya Bu? Buahnya ininya diputike, daunnya Diapain Bu, diambil. Tiki? Daunnya diambil. Terus Ditaruh buahnya yang sini. warna apa? Yang warna hijau. Yang warna hijau diambil Bu ya? Iya, iya. Taruh mana Bu? Taruh sini. Iya, taruh situ teh. Daun-daunnya. Iya. Kita hendak mengolah sayur palan buluh bangkinang alias sayur bangkinang yang dimasak dalam bambu. Yang dijadikan bahan masakan adalah bagian pucuk daun bangkinang dan juga buahnya yang masih berwarna hijau. Selain daun dan buah bangkinang, kita juga menambahkan irisan kacang panjang dan ikan kecil khas loksado sebagai peramai masakan. Oh ya, Mama Amel sudah menyiapkan bumbu masakan yang kami buat. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe yang diulek kasar. Perpaduan semua bumbu ini bisa membantu mengurangi rasa sepat buah bangkinang muda. Jadi saat dimakan bisa jauh lebih nyaman.
Kalau daun dan buah mudanya sudah dipilih dan dibersihkan berarti kita siap masak. Bang Hilmi sudah menyiapkan api untuk menumis. Nah Bu, ini udah Bu. Sekarang ditumis langsung ya? Tumis langsung. Oke, siap. Ya. Nah, itu apinya udah siap katanya. Ini bawa ini. Ya, sini. Boleh sekalian. Oke. Ini ya. Ini siap. Dimasukin kemana? Dimasukin kemana? Ke bambunya. Ini minyaknya. Pakai minyak goreng ya? Dengan sedikit minyak goreng, bumbu yang sudah dihaluskan Mama Amel langsung menumis. Aduk-aduk terus sampai harum dan bumbu berubah warna. Setelah itu barulah kita tambahkan buah bangkinang muda. Buah muda yang masih berwarna hijau ini dimasak beberapa saat sampai sedikit layu, barulah diangkat. Bu, ini sudah belum? Sudah ya? Sudah. Ini diangkat Bu ya? Situ. Bentar, Bu ya. Sini Bu. Luruk ke dalam sininya. Oh, luruk. Buah bangkinang berbumbu ini selanjutnya dicampur dengan daun muda serta ikan sungai dan juga irisan kacang panjang. Semua diaduk sampai rata. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Memasukkan semua bahan ke dalam bambu. Memasak makanan dalam bambu menjadi salah satu cara mengolah makanan yang paling tradisional oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Di beberapa daerah, banyak sekali jenis masakan yang dibuat dan dimasak dalam buluh ini. Bahan masakan kami ini ternyata cukup untuk 2 ruas uluh. Lumayan banyak lah. Oh iya, makanan dalam buluh akan dimasak dengan cara membakar bagian luar bambu dengan kayu api. Buluh diletakkan ke dalam tiang penyangga. Uniknya, tiang penyangga yang juga terbuat dari bambu ini, bagian ruas tengahnya dilubangi dan diisi air. Dengan diisi air, bila bambu yang berfungsi sebagai tiang penyangga ini tidak mudah terbakar. Caranya sederhana, tapi bermanfaat benar. Butuh waktu sekitar 30 menit agar semua isi dalam bambu matang. Selama proses pembakaran, ruas bambu harus terus diputar-putar biar semua bagian masak merata. Nah, ini dia, bangkinang masak palan bambu. Soal rasa, tentu saja nyaman banar. Kada usah diragukan lagi lah. Berbagai bumbu dan campuran membuat rasa bangkinang yang cenderung sepat menjadi lebih enak untuk dimakan. Tentu saja dengan cara dan menggunakan bahan yang tepat, kita bisa mengolah berbagai bahan alam untuk menjadi sumber pangan. Banyak mengandalkan bambu sebagai bahan bangunan maupun sarana transportasi. Warga Loksado ternyata memiliki keunikan cara untuk membawa bahan bangunan multifungsi ini. Motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa ini ternyata mampu membawa batang bambu yang panjangnya lebih dari 8 meter. Tentu saja, harus yang ahlinya biar aman membawa motor syarat muatan ini. Sungai Amandit melintasi Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sungai jernih yang berhulu di Pegunungan Meratus ini menjadi tempat sumber kehidupan bagi warga Loksado. Aduh. Apa? Karena aku ikan ini harusnya kasih itu ikan ini. Iya, Pak. Aduh. Dapat ikan gede, Pak. Sini, Pak, sini, Pak. Kayak apa?
Maaf, Pak. Jadi karena aku. Pak. Kalau Pak. gini mah saya mending bikin kue, Pak. Ya udahlah, Pak. Ini saya taruh situ ya, Pak ya. Selang. Taruh aja. Ini apa, Bu, yang dikerjain dulu, Bu? Yuk dibantu, Bu. Sini, Bu. Apa yang bisa dibantu ini? Itu gula. Dia apa nih? Dia bikin adonan. Iya, bikin adonan. Nah, setelah belajar menjala ikan, yang kada berhasil sama sekali, ada baiknya ulun membantui Mama Bella masak kue. Kami akan membuat wadai bangkinang. Adonannya terbuat dari campuran tepung terigu yang dicampur garam, vanili, dan gula pasir serta sedikit air. Kita butuh lebih banyak gula pasir karena buah bangkinang ini sangat sepat. Aduk-aduk semua bahan sampai merata. Oh ya, selain itu, kita juga perlu kelapa parut muda sebagai campuran. Ujar Mama Bella, kelapa yang digunakan haruslah yang muda karena masih ada rasa manis-manisnya loh. Jadi selain mendapatkan cita rasa gurih, kita juga bisa menghasilkan kue yang manis dan segar dengan campuran kelapa muda parut ini. Ini dia yang kada boleh terlupakan, yaitu buah bangkinangnya. Buah bangkinang dicampurkan dengan mengiris-ngiris daging buahnya dan langsung dimasukkan ke dalam adonan. Tekstur bangkinang yang berwarna kuning ini sudah masak, tapi kada lembut. Jadi kalau dicampur dengan adonan wadai ini, kita masih bisa merasakan teksturnya saat dimakan. Semakin banyak irisan buah bangkinang yang digunakan, makin nyaman. Oh iya, jangan Mama Bella, buah bangkinang ini biasa dijadikan warga sebagai obat untuk mengatasi sakit perut. Selain itu, tentu saja buah bangkinang dapat menjadi obat perut lapar saat berada di sungai. Ini udah, Bu, ya, buahnya kita. Sudah, ini sudah cukup. Terus apa lagi, Bu? Diaduk lagi. Diaduk. Ke tangan lagi kan? Habis diaduk, nanti dibagi dua. Adonan wadai yang sudah jadi tinggal dibagi dua. Kenapa yuk dimakan? Belum matang. Tadi dicobain, Bu, pakai yang tadi masih manis nih pakai buahnya. Sepet, Bu. Kenapa dimakan duluan, belum dimasak dulu? Ini dibagi dua. Untuk memberikan tampilan dan hasil akhir yang berbeda, kita bisa menambahkan sari pewarna makanan agar lebih menarik nantinya. Mama Bella sudah menyiapkan pewarna alami dari hijau dan kuning. Aduk-aduk terus hingga tercampur sempurna pada adonan wadainya. Nah, habis ini baru dimasak kita, jangan dimakan mentah. Lapar, Bu, soalnya ulun. Dari tadi sudah menangkap iwak kada dapat. Ini pulang malah wadai. Aduk. Lapar beduh ulun jadinya. Sabar dulu. Ini sudah kah? Masak dulu. Sudah kan nih? Ya, sudah itu. Sudahlah. Wadai bangkinang ini dimasak dengan cara dibakar di atas cetakan tembaga. Loyang kue berbentuk bulat ini terdiri atas lubang cetakan yang berukuran bulat kecil-kecil. Jadi sekali masak bisa dapat beberapa wadai sekaligus. Oh ya, sebelum adonan wadai dimasukkan, loyang harus dipanasi terlebih dahulu dengan mengolesi dasarnya dengan minyak, biar wadai kada lengket. Cara mencetak sekaligus memasak wadai bangkinang ternyata mudah. Lihat di gaya ulun lah. Menikmati hangatnya wadai bangkinang bersama keluarga baru sangatlah menyenangkan. Rasa wadai bangkinang ini manis. Rasa asli buah bangkinang yang sepat bisa ditutupi dengan campuran bumbu dan bahan adonan wadai. Bersama Pak Yani, ulun menuju kawasan Rawa Kalua yang masih menyisakan air di tengah musim kemarau yang panjang ini. Kami hendak mencari sumber pangan alternatif
yang masih dimanfaatkan warga Kalimantan sebagai bahan masakan. Sudah ada tuh Pak Basri dan Bu Warnida di rawa penuh teratai, atau biasa disebut batang tanding. Kedua petani ini dasar sehari-hari cari batang tanding, gasan dijual. Yang kami cari adalah semua bagian tanding yang bisa dimanfaatkan, mulai dari tangkai, bunganya, hingga buah dan umbinya. Kata Pak Yani, semua bagian tanaman air ini bisa diolah menjadi bahan masakan. Ulun penasaran pang, gasan membuktikannya. Kalau teman-teman bagaimana? Oh inggih, ulun pernah membaca kalau tanaman air ini sekalinya unik banar. Karena warna bunganya sangat tergantung dengan kondisi air tempat tumbuhnya. Bunganya makin cemerlang bila tumbuh di air yang sangat berlumpur. Di tengah terik matahari di musim kemarau ini, suasana sekitar rawa menjadi sangat amat panas. Tapi demi bahan masakan yang luar biasa, ulun rela Pak Ai. Kada apa-apa banyak keringat, yang penting bisa makan nyaman. Terima kasih Pak Lah. Sekarang waktunya kita masakan. Pak. Ulun badua bonisa nah yang menyiapkan bahan-bahan masakan. Ujar ahli masak dari Kalua ini, kita hendak mengolah gangan sasangan. Oh inggih, kalau gangan itu sebutan masyarakat Banjar untuk masakan gulai atau sayur berkuah. Ada banyak macam-macam gangan. Ada gangan karuha, gangan santan batanak, gangan haliling, ataupun gangan asam. Intinya semua masakan berkuah dengan perbedaan jenis bumbu. Bagian yang bisa dimasak adalah petiola atau tangkai daun teratai bagian dalam. Sementara kulit atau pembungkus tangkai teratai harus dibuang karena bisa membuat tekstur sayurnya keras saat dimakan. Bila sudah dikupas, tangkai teratai dipotong sesuai selera. Nah, tapi bunga di ujung tangkainya jangan dibuang karena ada bagian pangkal kelopaknya yang kawa dimasak. Semua teratai yang dipanen harus dimasak semua. Sayang lo, sudah uyuh-uyuh bacarian. Nah, karena nama masakannya gangan sasangan, yang butuh santan kelapa sebagai kuah sekaligus bahan masakannya. Yang digunakan tentu saja kelapa tua yang mengandung banyak santan dan minyaknya. Dari kelapa parut ini akan diambil santan kental sebagai kuah gangan sasangan ini. Oh inggih, jar Bunisa, gangan sasangan ini biasanya terdiri atas berbagai jenis sayur dan lauk pauk. Habis nih, Bunisa akan menambahkan ikan papuyu dan juga umbi. Selain itu, kita bisa juga memakai jenis sayuran lain sesuai selera. Kalau batang tanding sudah dibersihkan, sekarang saatnya mengolah bumbu. Bu, Sudah. ubinya sudah dibilas. Sudah. Apalagi Bu? Tuh Ika menyambal pulang. Menyambal, bikin bumbu. Iya, bikin bumbu. Apa aja Bu bumbunya Bu? Baiklah, karena ulun sudah terlanjur lapar banar sudah. Jadi menghaluskan bumbunya, laju-laju bulah. Ada banyak bumbu dapur yang digunakan. Jar Bunisa biar makin sedap masakannya, artinya makin banyak tenaga yang dibutuhkan untuk menghaluskannya. Bawang merah dan bawang putih dicampur kemiri, kunyit dan jahe digiling bersamaan dengan laos. Sebagai penguat aroma, juga ditambahi serai. Semua racikan bumbu ini bisa menghilangkan bau amis dari batang tanding rawa ini. Dek, Nggih Bu. ini aku ndak mendidihkan menjerang santan nih nah. Iya, Ikan Kak. talahkan menyambal tuh sampai lanek. Nggih Bu. Siap Bu. Semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang waktunya masak. Santan dimasak terlebih dahulu bersama ikan dan sayur tambahan. Oh inggih, jangan kada ingat bumbu yang sudah ulun haluskan tadi dimasak juga bersama-sama. Dengan api besar hanya butuh sekitar 15 menit sampai bumbu dan kuahnya mendidih. Kalau bahan pertama ini sudah masak, kita tinggal menambahi potongan batang tanding dan pangkal bunganya tadi. Aduk-aduk terus sampai matang. Oh inggih, karena tekstur batang atau tangkai dan dasar mahkota bunga tanding kada terlalu keras, jadi memasaknya cukup sebentar saja. Asal bumbu sudah meresap ke dalam batang tanding muda ini, sudah cukup. Udah didih belum Bu? Nah, Sudah ya? Ini udah masak Bu ya? Iya.
Mari kita makan bulah. Gangan sasangan dengan batang dan bunga tanding ini nyaman banar. Bumbu dan kuahnya gurih bujur. Dari bahan sederhana yang kada pernah terpikir sebelumnya, sekalinya bisa juga diolah menu masakan yang istimewa. Yot, tong sini lah. Tuh bantuin aku menguyaki teratai itu. Nguyak apa? Nih buah teratai antek dulu. Buat teratai wadai. Ini bisa. Tinggi Pak Ai, ulun bantui Pak Yani biar kita bisa makan nyaman. Di atas ngiro. Yang akan kami jadikan bahan utama kali ini adalah isi buah tanding. Bagian dari tanaman teratai ini isinya butiran-butiran biji yang berwarna kehitaman, yang juga biasa disambat gol. Nah, dari Pak Yani, ulun bisa juga tahu sekalinya biji tanding ini bisa dijadikan tepung. Tentu saja itu artinya biji tanding bisa dibuat jadi makanan. Hebat loh! Tapi butuh proses panjang untuk menjadikan biji kecil-kecil ini agar bisa berubah wujud menjadi tepung halus. Ulun harus membuka buahnya dan mengeluarkan bijinya. Oh inggih, ulun juga baru tahu kalau biji teratai ini merupakan salah satu sumber pangan alternatif yang kaya akan karbohidrat, protein, dan mineral. Supaya bisa diolah, biji tadi dijemur di bawah matahari langsung, sekitar 3 hari hingga kandungan airnya berkurang. Setelah itu biji tanding akan digiling untuk menghilangkan kulit arinya, kemudian dijemur kembali. Hasil dari biji tanding yang sudah digiling sekali adalah seperti ini. Warnanya berubah menjadi coklat kemerahan lah. Bapak, ini yang sudah kering, Pak. Kering lah sudah. Nggih, Kamu sudah kering, kita tumbuk di dalam lasong nih. sini Kak, tumbuk. Masukkan situ. Nggih. Berapa banyak nih, Pak? Ya setengah kah dulu ini. Mana sinilah. Setengah lasong. Pak. Biji tanding yang sudah digiling dan dijemur kering ini, ulun tumbuk untuk kedua kalinya agar bisa didapat tepungnya. Butirannya yang kecil-kecil membuat ulun harus berhati-hati agar biji tanding kada keluar dari dalam lesung. Biar kaya itu sekali cukup sulit menumbuknya. Tapi tenang ja, kalau mengerjakannya penuh konsentrasi dan pelan-pelan akhirnya bisa juga halus. Oh inggih, hintalu karuang ini merupakan wadah yang terdiri atas kuah dan wadai. Untuk itu, Pak Yani membuat kuahnya terlebih dahulu, yang juga nantinya juga akan berguna untuk memasak wadainya. Kuahnya terdiri atas santan yang dimasak dengan gula pasir serta daun pandan. Kuah harus diaduk terus-menerus supaya patinya tidak pecah dan gulanya semakin cepat larut. Agar lebih menarik, kuah santan ini akan dicampur dengan sari pandan agar aroma dan warnanya menjadi lebih cerah. Adonan wadai dibuat dengan mencampur tepung tanding dengan tepung ketan. Seperti yang Pak Ani bilang loh, rasa dan aroma wadai berasal dari tepung tanding. Sementara agar teksturnya lebih kenyal, perlu ditambah tepung. Sedikit air ditambahkan agar adonan tercampur sempurna. Aduk-aduk sampai rata dan kalis. Langsung. Kayak apa caranya? Coba Bang Pian. Nah, Belum lihat Bang caranya kayak apa gerang. Adonan yang berwarna keunguan ini sudah siap untuk dibentuk. Umumnya hintalu karuang berbentuk bulat-bulat kecil seukuran jempol tangan. Tapi jar Pak Yani, besarnya bulatan boleh sesuai selera loh. Karena baru pertama, kalau bentuknya kada sama maafkan ulun palah. Hasil bulatan adonan tinggal direbus sampai matang. Nah, yang istimewa, adonan dimasak ke dalam air rebusan santan dan gula yang sudah dimasak oleh Pak Yani sebelumnya. Dengan direbus dengan cara ini, gurihnya kuah santan dan manisnya gula akan meresap ke dalam wadai. Jadi wadai masak sekaligus, rasanya menjadi lebih nyaman. Kalau rebusan sudah mengapung, artinya wadai sudah siap santap.